Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama, Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya Tuhan. Kesadaran akan Sang Pencipta tumbuh subur di kalangan pemeluknya. Karena ladang agama-agama dipupuk dan dipelihara. Sila pertama juga merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah, memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir, dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan yaitu kekuatan yang maha segala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan dan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kemanusiaan, yang kedua adil, dan yang ketiga beradab. Pertama, kemanusiaan yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. Manusia adalah berkaitan dengan dihargainya derajat dan martabatnya sebagai manusia yang terbebas dari perbudakan dan lain sebagainya. Kemanusiaan juga berkaitan dengan hati dan jiwa yang merasa bebas yang datang disebabkan adanya tekanan materi. Sedangkan poin yang kedua, keadilan, bermakna suatu nilai kemanusiaan yang asasi, adil dan tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan sama rata. Keadilan berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, serta manusia dengan dirinya sendiri. Dalam pandangan Islam, ada keterkaitan yang erat antara hukum dan keadilan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dibuatnya aturan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemegang kedaulatan, penguasa, sekaligus pembuat hukum melalui wahyu Al-Quran dan hadis. Selain unsur kemanusiaan dan keadilan,
Poin yang ketiga yaitu unsur keberadaban. Keberadaban atau adab adalah merupakan tingkah laku yang mengutamakan akhlak atau budi pekerti luhur. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 8. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum shananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi suatu kesatuan. Persatuan Indonesia juga merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidaklah sempit, tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Sila ketiga, mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 dan 105. Yang pertama, Quran surat Al Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fanfadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersatu, bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang selanjutnya, Quran surat Ali Imran ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kaladzina tafraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa aulaika lahum 'adzabun 'azim. Artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas,
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Yang selanjutnya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara. Ialah negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi negara Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan maupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua buat satu. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan dan perwakilan. Kita menghidupkan nilai Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Musyawarah adalah salah satu pilar penyangga kepemimpinan yang kokoh dan berwibawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan musyawarah sebelum mengambil keputusan dalam mengelola urusan bersama. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzghalizal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Yang terakhir, dalam sila Pancasila yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia secara khusus jika menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau meminjam istilah Soekarno sebagai prinsip, yakni bahwa persamaan, emansipasi, dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak pada politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Sementara dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan mata kedaulatan rakyat. Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju salah satu cita kesatuan manusia, tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan maupun agama. Tak ada satupun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan. Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim.
yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi yang telah saya sedikit jelaskan tadi, bahwa sungguhnya Pancasila itu bersangkut paut dengan Islam, dan poin-poinnya juga telah dijelaskan dalam Quran dan hadis. Mungkin cukup demikian dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay at home, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.